pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi di kesempatan yang baik ini ya untuk praktek Dhamma ya. Praktek Dhamma 1 hari ke depan minimal ya. Sekali lagi manfaatkan kesempatan ini dengan baik karena nggak semua orang punya kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma ya seperti yang Anda lakukan pada hari ini. Nah, sebelum memulai, Bante akan membacakan syair Dhammapada dari Dhammapada ayat 182, syair nomor 182 dikatakan, Ico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico Buddha napupado. Ya. Sangat sulit terlahir sebagai manusia, juga sangat sulit itu hidup dengan tenang, lalu juga sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan mendengarkan Dhamma yang suci atau Dhamma yang murni atau ajaran Buddha, dan juga sangat sulit kemunculan dari Buddha itu sendiri. Dari hal-hal yang sulit, ya kita punya beberapa, minimal 2, terlahir sebagai manusia dan bisa mendengarkan Dhamma. Dhamma yang murni, Dhamma dari ajaran Buddha, dan Anda punya kesempatan untuk praktek pula, untuk praktek Dhamma. Itu juga keberuntungan sesungguhnya. Ya, makanya manfaatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk praktek Dhamma yang benar. Ya. Yang kemarin Bante cerita tentang Jambuka Terawatu, bahwa sebelum Bante Jambuka itu jadi pengikut Buddha, dia 55 tahun melakukan praktek yang salah. Ya, praktek yang salah yang terlihat keras, praktek yang terlihat baik, ya, tapi ternyata tidak bermanfaat. 55 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Dia harus konsisten untuk melakukan itu. Ya, makanya dia berdiri dengan satu kaki dan membuka mulutnya. Itu dilakukan setiap hari selama 55 tahun. Dan Buddha katakan praktek seperti itu bisa dikatakan enggak berharga 1/16 bagian, ya, dibandingkan bagi mereka yang bisa mengerti Dhamma dengan baik. Ya, coba Anda bayangkan, begitu praktek yang keras, yang susah dilakukan, yang terlihat superior, tapi ternyata enggak 1/16 bagian. Ketika seseorang bisa mengerti Dhamma, mempraktekkan Dhamma dengan baik. Ya, makanya kita harus mengerti apa yang Dhamma dan apa yang bukan Dhamma. Ya, kita harus cari tahu, jangan sampai kita salah prakteknya. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Ya, sesuatu yang baik belum tentu Dhamma. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus tahu mana yang Dhamma, mana yang bukan Dhamma atau adhamma. Nah, jadi kita harus cari tahu tentang Dhamma itu sendiri, juga cari tahu tentang adhamma itu sendiri. Ya. Nah, ciri dari praktek Dhamma adalah sesuatu yang mengarah kepada terkikisnya kekotoran batin. Ya, terkikisnya loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kegelapan batin. Ya, itu adalah ciri Dhamma. Ya. Dan ciri adhamma adalah kebalikannya, yang mengarah pada penambahan.
keserakahan, penambahan kebencian, dosa, dan penambahan kegelapan batin, moha. Itu adalah ciri dari adama. Jadi kalau misalnya Anda melakukan sesuatu hal, praktek sesuatu hal, lalu ditanya tujuannya apa? Anda bilang, nggak tahu, saya ikut-ikutan saja. Ya, berarti Anda mempraktekkan sesuatu yang justru Anda nggak ngerti. Nggak ada referensinya. Itu Anda menambah kegelapan batin Anda. Anda nggak ngerti apa yang Anda lakukan. Ya, ini jadi salah satu indikator. Ya, jadi harus jelas. Dhamma jelas. Dhamma yang mengarah ke mengikis kekotoran batin. Ini sudah memang dari sananya seperti ini. Nah, saya lakukan saja. Itu juga menambah kegelapan batin Anda. Anda melakukan hal yang tidak Anda mengerti. Lalu juga Anda melakukan hal yang Anda lakukan justru memperkuat nafsu keinginan Anda untuk mendapatkan sesuatu. Berarti ini akan berhubungan dengan loba Anda, keserakan Anda. Anda yang lakukan, tapi justru memperkuat loba Anda. Ini juga masalah. Berarti ini adalah praktek adama. Ya, Anda harus lakukan, Anda harus renungkan ini. Ya. Menambah keserakahan. Ketika Anda terganggu, Anda tidak suka karena dengan yang mengganggu Anda atau yang menghalangi tujuan Anda, yang merintangi keinginan Anda untuk mendapatkan itu. Berarti praktek itu justru menambah loba Anda dan menambah kebencian Anda. Ini adalah praktek yang salah. Itu adalah bukan praktek. Justru praktek Dhamma mengikis, mengendalikan, minimal mengendalikan keserakan Anda, mengendalikan kebencian Anda, dan mengendalikan kebodohan batin Anda atau kegelapan batin Anda. Ini harus jadikan patokan. Ya, ketika Anda praktek Dhamma, ya, Anda harus renungkan ini dengan baik. Anda harus mengerti esensi ini dengan baik. Dan Anda harus mengamati indikator-indikator ini. Kalau enggak, Anda akan bermasalah dalam memahami Dhamma itu sendiri. Ya. Ini yang harus Anda perhatikan dengan baik. Ya. Seperti itu. Nah, Anda punya kesempatan sekarang untuk mempraktekkan Dhamma. Ya kan? Yang seperti tadi dibilang bahwa sangat sulit untuk ketemu Dhamma yang murni, ajaran Buddha. Karena kemunculan Buddha itu sendiri sangat jarang. Anda udah ketemu dan Anda bisa mempraktekkannya. Anda pun terlahir sebagai manusia. Sebuah keberuntungan. Tinggal Anda memaknai praktek ini dengan baik. Sekali lagi. Ya, Anda punya kesempatan untuk mempraktekkan sila Anda minimal di sini. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan sila itu sendiri yang harus Anda lakukan? Lakukan dengan hati. Hayati pelaksanaan sila ini bukan menjadi beban. Beban karena banyak aturan yang harus Anda silanya jalankan. Ya, bukan. Tapi lakukan dengan hati bahwa ini baik untuk saya lakukan. Bukan malah terbebani. Nah, berarti kalau terbebani, ada rasa tidak suka Anda melaksanakan sila ini. Ini adalah praktek yang salah. Pengertian atau sudut pandang yang salah. Tapi justru sangat baik saya lakukan sila ini karena saya terlindungi, terkendali, lebih terkendali. Nah, ini sudut pandang yang sesuai dengan Dhamma. Ya. Pada saat pelaksanaan sila, Anda melepas, ya, lepas hal-hal yang nggak bermanfaat terhadap pelaksanaan sila itu sendiri, dan kendalikan dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu ciri dari pelaksanaan sila. Hal-hal apa yang tidak bermanfaat? Hal-hal yang bisa melanggar sila itu sendiri. Anda lepas keinginan Anda untuk membunuh. Anda lepas keinginan Anda untuk mencuri. Anda lepas keinginan Anda untuk
menikmati kesenangan indera, ya berhubungan dengan lawan jenis. Anda lepas keinginan untuk berkata tidak benar. Anda lepas keinginan untuk meminum minuman beralkohol yang dapat melemahkan kesadaran. Anda lepas keinginan untuk makan di waktu yang salah. Ya kan? Anda melepas itu semua. Juga Anda lepas keinginan untuk menari, menyanyi, bermain musik, yang menonton pertunjukan, hiburan, menghias, dandan, istilahnya yang memakai karangan bunga. Anda lepas semuanya, ya, untuk lebih terkendali. Terus juga Anda lepas untuk tidak keinginan untuk duduk dan tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Anda lepas keinginan itu. Keinginan Anda lepas, usaha pun untuk ke sana Anda tidak lakukan. Jadi di sini adalah ada pelepasan sesungguhnya. Selain Anda mengendalikan diri juga. Lepas hal-hal yang tidak bermanfaat dan kendalikan diri Anda ke hal-hal yang bermanfaat. Ya, ada yang dilepas, ada yang ditahan. Ya, tahapan itu seperti ini. Jadi Anda akan lebih terkendali ketika Anda mengendalikan diri, Anda tidak akan tercela. Anda tidak akan dikritik karena Anda mengendalikan diri Anda untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat yang tidak suci, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak makan di waktu yang salah, tidak mendengarkan musik, tidak menyanyi, ya, melihat pertunjukan, dan juga tidak menghias diri, mempercantik diri, tidak memakai karangan bunga untuk menghias diri, ya, juga tidak tidur dan duduk di tempat yang tinggi dan mewah. Ya, dengan begitu orang tahu Anda menjalankan sila dan Anda tidak melanggarnya, maka Anda tidak akan dicela. Ya, itu makanya dengan pelaksanaan sila, silanya membuat hidup Anda lebih tenang, membuat hidup Anda lebih happy, dan tidak akan dicela oleh yang lain. Ya, hidup Anda akan lebih tenang karena tidak dikritik. Itu fungsinya. Jadi Anda lepas keinginan-keinginan tersebut. Ya. Nah, saat pelaksanaan sila pun sesungguhnya ada pelepasan. Ya, jadi lepaskan juga kekhawatiran Anda, ketakutan Anda untuk melanggar sila tersebut. Lepaskan. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah meditasi. Ya, meditasi pun sama. Meditasi juga cara kita melepas. Ya, ada cara yang ada sesuatu yang bisa kita lepas. Meditasi juga latihan melepas, sekali lagi. Melepas apa? Melepas hal-hal, melepas sensasi-sensasi, melepas fenomena-fenomena yang bukan objek meditasi Anda. Itu cara melepas dalam meditasi. Jadi yang Anda pegang, yang Anda amati, yang Anda sadari hanya objek meditasi Anda saja. Anda belajar ke sana. Jadi, meditasi bukan bertujuan untuk mengejar sesuatu. Ya. Oke, tujuan samatha bhavana, samatha adalah untuk mencapai jhana. Ya. Tapi tujuan itu bukan untuk digenggam erat-erat. Ya. Dipegang, dikuat sehingga Anda mengejar tujuan itu dengan keras. Bukan. Tapi bagaimana Anda mengamati prosesnya, menjaga prosesnya supaya kekuatan atau kualitas konsentrasi Anda tetap stabil, tetap baik, sehingga Anda bisa mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi. Nah, untuk mengarah ke sana, akan banyak sensasi, akan banyak fenomena yang akan bermunculan ketika Anda mengalami atau mengamati objek meditasi Anda itu sendiri. Bagi yang kualitas konsentrasinya tidak kuat, dia akan terbawa
arus tersebut. Ya, dia akan terpengaruh, ya kan? Atau meditasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti ada keinginan dia untuk cepat maju. Atau dia tidak sabar, kok lama sekali saya nggak berkembang. Seperti itu. Ada keinginan. Jadi ada keinginan, tapi prosesnya belum berkembang. Nah, di sini hal-hal seperti itu yang harus Anda lepas. Anda harus tetap konsisten untuk menjaga kualitas konsentrasi Anda tetap di objek meditasi Anda. Pengamatan Anda, kesadaran Anda terus. Sesungguhnya meditasi juga latihan Anda untuk melepas. Ingat, apa yang dilepas? Hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna untuk kemajuan konsentrasi saya, konsentrasi Anda. Yang Anda lakukan hanya sebaik mungkin mengamati objek meditasi saja, apapun yang terjadi. Anda bertahan di objek meditasi Anda dengan baik, selama mungkin. Ya. Itu tujuan dari meditasi. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau Anda bisa terus menjaga konsentrasi Anda dengan baik, Anda akan mendapatkan sesuatu sekali lagi. Tanpa perlu diminta. Anda bisa konsisten menjaga kualitas konsentrasi Anda akan mendapatkan sesuatu. Anda bisa menjaga kualitas konsentrasi Anda selama mungkin, Anda akan mendapatkan sesuatu. Ya, seperti itu prinsipnya. Ya. Jadi di sini yang ini adalah Dhamma. Meditasi adalah praktek Dhamma. Yang tujuan dari praktek Dhamma adalah mengikis loba, mengikis dosa, mengikis kebodohan batin. Bagaimana praktek meditasi ini mengikis itu semua? Ya, hanya emphasize-nya di proses, bukan keinginan Anda untuk maju. Ingat, keinginan Anda untuk maju. Ketika Anda menginginkan untuk bisa cepat maju, bisa dikatakan ada keinginan untuk berhasil, ya mungkin di situ ada loba, ada keserakahan Anda. Ya. Ketika ada gangguan, ada hal-hal yang membuat Anda nggak maju, Anda tidak suka, mengganggu latihan meditasi, di situ ada kebencian. Anda tidak suka yang seperti ini. Atau ketika Anda sudah enak, lalu kondisinya berubah menjadi nggak enak, Anda tidak suka dengan kondisi tersebut. Ya, itu juga kebencian, dosa. Anda harus amati ini, Anda harus lepas. Lepas itu semua. Dan ketika ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu, Anda tidak menyadarinya. Ketika ada rasa tidak suka karena tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan pada saat meditasi, Anda tidak suka. Dan Anda nggak menyadarinya. Proses suka dan tidak suka itu terjadi. Itu ada bentuk kegelapan batin Anda, kebodohan batin Anda. Anda nggak mengerti diri Anda sendiri. Nah, ini juga harus Anda lepas. Ya, inilah fungsi meditasi. Jadi, Anda harus mengetahui, oh, ini keinginan saya, ini tidak boleh. Saya harus tetap di objek meditasi. Ini nggak berguna, ini bukan objek meditasi saya. Oh, ini bentuk ketidaksukaan saya. Ya, dari kondisi yang nyaman, tiba-tiba nggak nyaman, Anda nggak suka, Anda gelisah muncul, khawatir muncul. Ini adalah bentuk ketidaksukaan saya, bentuk dosa saya. Ini harus saya lepas. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Ya, jadi Anda mengerti bahwa yang saya lakukan saat ini adalah memegang objek meditasi saja. Yang saya lakukan saat ini adalah hanya mengamati objek meditasi saya saja. Eling saat ini, ya kan? Present moment saat ini hanya mengamati objek meditasi saya saja sesuai tahapan saya. Bukan sesuai yang saya inginkan, bukan sesuai yang
maunya saya saja, bukan suka-suka saya saja. Tidak, tapi sesuai dengan tahapan saya saat ini. Bertahan di sana. Nah, Anda mengerti apa yang Anda lakukan seperti itu. Itu adalah bentuk pemahaman, bentuk kebijaksanaan. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan saat ini. Anda mengerti apa yang Anda lakukan saat ini. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Lawan dari kebodohan batin saat itu. Ya, kayaknya inilah fungsinya latihan meditasi. Anda punya kesempatan untuk mengarah ke sana, untuk mendapatkan, untuk memperkuat potensi-potensi baik itu semua. Ya, Buddha sangat memuji latihan yang benar, sama pati-pating. Buddha tidak memuji latihan yang salah, mica pating-pating. Bagi para umat awam ataupun samana. Jadi Anda harus melakukan ini, istilahnya menggunakan latihan yang benar, ya, karena latihan yang benar akan mencapai jalan yang benar. Sekali lagi, ya, itu yang Buddha katakan. Jadi konsentrasi berguna untuk kita bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Sekali lagi, dalam latihan meditasi ada juga cara melepas. Anda harus bisa mahir, ya. Anda harus bisa mahir memanfaatkan ini. Jadi bukan cuma berdana saja yang melepas, meditasi juga harus Anda lepas. Apa yang Anda lepas? Hal-hal yang bukan objek meditasi Anda lepas. Analisa Anda, konsep-konsep Anda, pengetahuan Dhamma Anda yang nggak berhubungan dengan meditasi atau tahapan meditasi Anda lepas saat ini. Ya, dhamma-dhamma yang nggak berhubungan dengan objek meditasi Anda lepas saat ini. Bukan waktunya berkonsep, bukan waktunya menganalisa, waktunya praktek. Ya, simpel saja, praktek apa yang Anda lakukan saat ini di tahapan ini. Lakukan saja. Seperti itu.